Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Bunga Rahmazeva. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengembangan instrumen tes hasil belajar matematika. Baiklah, jadi ini yang pertama, saya menampilkan logbook atau buku catatan harian tugas proyek saya. Nah, ini ada catatan harian tugas proyek pengembangan instrumen tes hasil belajar matematika, mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika. Jadi yang pertama saya lakukan itu pada tanggal 21 Mei tahun 2021, kegiatannya yaitu adalah mempelajari penyusunan instrumen kisi-kisi soal. Dan catatan kemajuan hasil kerja, yaitu mulai merancang materi dan kompetensi dasar apa yang akan digunakan untuk pengembangan instrumen tes soal. Jadi di sini saya mempelajari dulu bagaimana penyusunan instrumen kisi-kisi soal sebelum membuat kisi-kisi soal. Lalu yang kedua, pada tanggal 22 Mei 2021, kegiatannya atau aktivitasnya itu menetapkan materi yang akan dijadikan butir soal untuk penilaian tengah semester. Nah, jadi yang akan saya buat itu adalah penilaian tengah semester. Lalu mendownload silabus dan e-book. Nah, catatan kemajuan atau hasil kerjanya, yaitu materi yang akan digunakan dalam pengembangan instrumen tes ini adalah teorema Pitagoras, lingkaran, dan bangun ruang sisi datar pada kelas 8 SMP semester genap. Lalu juga telah mendownload e-book kelas 8 SMP dan silabus kelas 8. Jadi setelah saya menetapkan materi, saya download silabusnya dan e-booknya dulu berdasarkan kurikulum 2013. Nah, ini dia silabus kelas 8-nya. Oke. Nah, ini bukunya, e-booknya. Langkah selanjutnya, yaitu pada tanggal 25 Mei tahun 2021, saya membuat kisi-kisi, lalu mengembangkan butir soal dari kisi-kisi tersebut. Membuat kisi-kisi sesuai format tabel yang dipelajari dan menetapkan indikator soal beserta penomorannya, lalu membuat butir soal sesuai kisi-kisi. Butir soal yang saya buat itu ada 25, yaitu ada 20 soal objektif dan 5 soal esai. Nah, ini dia kisi-kisi penulisan soal penilaian tengah semester tahun pelajaran 2020-2021. Kelas 8 semester genap. Nah, ini ada SK atau KI-nya, ada kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, materi pokok, indikator soal, level kognitif, bentuk soal, nomor soalnya, dan jumlah soal per KD-nya. Jadi ini di KD 3.6 yang menjelaskan dan membuktikan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras itu soal per KD, di KD ini ada 5. Nah, ini ada KD 3.7 menjelaskan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran serta hubungannya. Di sini soal per KD, soal jumlah soal dari KD ini saya ambil ada 10. Yang saya buat itu ada 10. Untuk di KD 3.9 yang membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar itu kubus, balok, prisma, dan limas itu soal dari KD ini yang saya buat juga 10. Jadi totalnya 25. Nah, ini soal butir soal yang sudah saya buat. Jadi ada 20 soal objektif, dan 5 soal esainya.
Oke, yang selanjutnya, setelah membuat kisi-kisi dan mengembangkan butir soal, pada tanggal 28 Mei sampai tanggal 1 Juni tahun 2021, saya melakukan validitas kualitatif, yaitu uji muka dan uji validitas isi, kemudian merevisi soal. Kegiatan atau aktivitasnya yaitu melakukan uji muka, yaitu menelaah soal apakah bahasa atau redaksi yang digunakan dalam butir soal sudah sesuai dan tidak ambigu. Lalu uji validitas isi, yaitu menelaah soal kembali apakah antara butir soal, kompetensi dasar materi dan kisi-kisinya sudah sesuai. Kemudian saya melakukan revisi soal. Jadi soal yang saya tunjukkan sebelumnya itu sudah hasil revisinya. Nah, pada tanggal 2 sampai 6 Juni tahun 2021, itu saya melakukan penyebaran soal. Jadi saya membagikan soal kepada teman-teman sekelas dan mengumpulkan soal mereka juga. Lalu pada tanggal 7 sampai 18 Juni tahun 2021, saya mengerjakan soal teman dan memeriksa jawaban dari teman. Jadi aktivitasnya itu soal yang sudah saya dapatkan punya teman itu saya kerjakan juga, dan soal yang sudah teman-teman kerjakan punya saya periksa jawaban mereka. Lalu pada tanggal 19 Juni tahun 2021, saya melakukan uji validitas kuantitatif. Nah, data atau jawaban yang sudah saya periksa, saya letakkan saya rekap di Microsoft Excel. Begini dia. Ini untuk yang soal pilihan ganda, yang ini untuk soal esai. Lalu saya melanjutkan dengan melakukan uji validitas kuantitatif dengan menggunakan SPSS. Nah, jadi data yang ini tadi saya pindahkan ke SPSS untuk diuji validitasnya. Ini di copy. Nah, ini setelah saya copy, lalu diuji validitasnya. Nah, ini dia hasil dari uji validitasnya. Hasilnya ini kemudian saya pindahkan lagi ke Microsoft Excel biar gampang untuk menginterpretasikan uji validitas ini, data uji validitasnya. Setelah ini dipindahkan ke Excel, nah gini. Nah, ini dia hasil uji validitasnya. Ini yang hasil output SPSS tadi sudah dipindahkan ke Excel. Lalu saya menginterpretasikan hasil uji validitas soal pilihan gandanya. Nah, untuk melihat valid atau tidaknya soal yang sudah saya buat, saya melihatnya dari Pearson correlation berdasarkan artikel ini. Berdasarkan konsep uji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan SPSS oleh Nilda Miftahul Jannah. Nah, jadi interpretasi uji validitas ini, yang pertama kita bisa mencari nilai R-tabel terlebih dahulu. Kemudian setelah kita mengetahui R-tabel, nih, R-tabelnya sudah saya buat 0,3388 berdasarkan sampelnya. Sampelnya kan 34, jadi DF-nya 32. Nah, jika R hitung lebih besar dari R-tabel, maka soalnya valid. Atau juga bisa kita lihat dari nilai signifikan yang kurang dari 0,05, itu dia soalnya valid. Jadi setelah dilihat, bandingkan dari hasil uji validitas ini, soal yang valid itu hanya 9, yaitu soal nomor 2, 3, 7, 9, 12, 15, 17, 18, dan 20. Sisanya itu tidak valid, karena tidak memenuhi persyaratan yang 2 tadi yang sudah saya sebutkan. Ini untuk soal pilihan ganda. Untuk soal esai, nah ini sudah saya beri skor totalnya juga sama seperti pilihan ganda tadi, di copy paste SPSS-nya. Nah, ini ya dia. Nah, jadi ini diuji juga validitasnya.
Nah, ini hasil dari uji validitas untuk soal esai. Saya pindahkan dulu ke Excel. Nah, ini yang tadi sudah dipindahkan ke Excel. Sama seperti yang pilihan ganda tadi, saya buat juga interpretasinya hasil uji validitas soal esai. Nah, dari nomor soal 1 sampai 5, berdasarkan R tabelnya juga. Nah, sama ya, tadi kan sampelnya sama-sama 34. Jadi, R tabelnya itu sama kayak di pilihan ganda tadi, yaitu 0,3388. Nah, ini percent correlation-nya saya copy dari sini, pindahkan ke sini. Lalu untuk nilai signifikannya, yang ini dari sini, saya pindahkan ke sini. Nah, berdasarkan persyaratan yang tadi, jika R itu lebih besar daripada R tabel, maka datanya valid. Dan yang kedua, jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka datanya valid. Dengan melihat salah satu atau kedua persyaratan ini, saya dapatkan soal esai yang telah saya buat ini semua datanya valid. Karena nih, R hitung lebih besar daripada R tabel. Dan juga nilai signifikannya semua lebih kecil dari 0,05. Setelah melakukan uji validitas yang kuantitatif, saya melakukan uji reliabilitas pada tanggal 21 Juni tahun 2021. Tadi kan hasil uji validitasnya, data yang valid itu, saya uji lagi reliabilitasnya. Nah, untuk pilihan ganda, hanya 9 soal kan yang valid. Jadi yang 9 soal itu yang saya cek reliabilitasnya, uji reliabilitasnya. Nah, untuk yang pilihan ganda tadi, karena hanya 9 yang valid datanya, soalnya, jadi untuk diuji reliabilitasnya, hanya 9 soal saja yang saya masukkan, yaitu soal nomor 2, 3, 7, 9, 12, 15, 17, 18, dan 20. Lalu saya uji reliabilitasnya. Nah, ini dia hasilnya. Cronbach's alpha-nya itu 0,724. Saya pindahkan ke dalam Excel. Nih, jadi hasil uji reliabilitas soal pilihan ganda. Cronbach's alpha-nya itu 0,724. Nah, jadi R tabelnya itu berdasarkan items, yaitu 0,632. R hitungnya 0,724. R hitung ini diambil dari Cronbach's alpha ini untuk melihat uji reliabilitas. Jadi, jika R hitung lebih besar daripada R tabel, yaitu 0,724 lebih besar daripada 0,632, jadi data tersebut reliable atau dapat dipercaya dan konsisten. Untuk reliabilitas soal esai, karena semua soalnya tadi valid, jadi bisa langsung dicek reliabilitasnya. Nah, ini ya. Jadi ini hasil uji reliabilitas untuk soal esai. Cronbach's alpha-nya 0,711. Ini saya pindahkan juga ke dalam Excel. Nih. Jadi hasil uji reliabilitas untuk soal esai, Cronbach's alpha-nya itu 0,711. Nah, R tabelnya itu 0,707, R hitungnya 0,711. Jadi jika R hitung lebih besar daripada R tabel, yaitu 0,711 lebih besar daripada 0,707, jadi data untuk soal esai itu reliable atau dapat dipercaya dan konsisten. Setelah saya melakukan uji reliabilitas, pada tanggal 22 Juni tahun 2021, saya melakukan uji tingkat kesukaran butir soal. Nah, ini kita uji tingkat kesukaran butir soalnya, yaitu di deskriptif statistik frekuensi. Statistiknya yang min. Nah, ini hasil frekuensinya. Atau tingkat kesukaran untuk menguji tingkat kesukaran butir soal. Ini saya pindahkan juga ke Excel.
Nah, ini hasil uji tingkat kesukaran butir soal. Nah, yang tadi sudah saya pindahkan ke Excel. Ini dia rata-ratanya 0,97, 0,94, 0,33, 0,82, dan seterusnya. Nah, jadi setelah saya rekap data hasil uji tingkat kesukaran butir soal untuk pilihan ganda, nah ini ada min-nya atau output dari SPSS. Kriteria pengambilan keputusannya itu yaitu dibandingkan dengan tabel indeks tingkat kesukaran. Nah, ini tabel indeks tingkat kesukarannya. Ini tingkat kesulitannya. Jadi yang untuk soal pertama 0,97 berarti dia sangat mudah. Setelah saya bandingkan, ini hasilnya. Nih, hasil yang didapat yaitu dari 20 butir soal pilihan ganda untuk tingkat kesulitan sangat mudah itu ada 8 soal. Yaitu yang pertama nomor 1, 2, 5, 10, 15, 20, 16, dan 18. Berdasarkan yang sudah saya buat ini. Nah, dan untuk tingkat kesulitan mudah itu ada 10 soal, yaitu nomor 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 17. Dan untuk tingkat kesulitan sedang itu ada 2 soal, yaitu nomor 19 dan 20. Lalu saya juga menguji tingkat kesukaran butir soal untuk soal esai. Ini kita uji tingkat kesukarannya juga. Iya ya. Saya lupa pencet minnya dulu, baru continue, baru oke. Nah, ini untuk yang soal esai. Hasil tingkat kesukaran yang ini, frekuensi ini saya pindahkan ke Excel juga untuk mudah menginterpretasikannya. Nah, ini sudah saya pindahkan. Lalu setelah saya rekap data hasil uji tingkat kesukaran butir soalnya, yang benda itu yang ini saya copy paste ke sini. Lalu juga udah dibandingkan dengan tabel indeks tingkat kesukaran, yaitu yang di sebelah sini. Ternyata kelima soal ini memiliki tingkat kesulitan yang sama, yaitu sangat mudah semua. Nih, jadi untuk butir soal esai kelimanya, semua soalnya itu memiliki tingkat kesulitan yang sangat mudah. Lalu, langkah selanjutnya, pada tanggal 23 Juni tahun 2021, saya melakukan uji daya beda butir soal. Yang pertama, untuk pilihan ganda dulu, ini daya beda butir soal itu dari sini, scale relief. Daya beda itu sama seperti, cara pengujiannya itu sama seperti yang uji validitas tadi. Menggunakan ini, dan hasilnya juga sama dengan uji validitas. Jadi setelah saya pindahkan datanya ke Excel, nah, yang ini, mana dia? Nah, ini dia hasil yang sama seperti uji validitas tadi. Nah, cuman cara menginterpretasikannya berbeda dengan uji validitas. Kalau tadi uji validitas melihat percent correlation dan signifikan, nilai signifikan yang ini, maka untuk uji daya beda butir soal, itu dilihat dari R hitung setiap butir soal dibandingkan dengan kriteria ini, 0,70 sampai 1 itu baik sekali atau bisa digunakan. 0,40 sampai 0,69 itu baik, bisa digunakan. 0,20 sampai 0,39 itu cukup, boleh digunakan dengan perbaikan. Nah, yang 0,00 sampai 0,19 itu jelek atau tidak boleh digunakan. Setelah saya
pindahkan yang percent correlation-nya ke sini, atau hitungnya. Nah, baru saya bandingkan dengan si kriteria interpretasi daya beda. Ternyata hasil yang didapatkan itu daya beda butir soal pada pilihan ganda. Yang pertama, itu jelek. Kita bandingkan lagi dengan ini ya. Nah, jadi hasil yang didapat dari 20 butir soal pilihan ganda, daya beda butir soal yang jelek itu ada 12, yaitu soal nomor 1, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19. Untuk daya beda butir soal yang baik, itu ada 7 soal. Nomor 2, 7, 9, 12, 15, 18, 20. Sedangkan daya butir soal yang cukup hanya satu soal, yaitu di nomor 3. Nah, untuk esai, saya juga telah mengujinya. Kan sama ya hasil correlation-nya dengan yang diuji validitas. Nah, ini yang dari uji validitas tadi, hasil correlation-nya untuk butir soal esai. Nah, jadi setelah direkap data hasil uji daya beda butir soal esai, itu untuk nomor soal 1 sampai 5, hitungnya yang di percent correlation ini saya copy ke sini. Dan kriterianya juga dibandingkan dengan ini, sama seperti tadi yang di pilihan ganda. Jadi, daya beda butir soalnya itu, kalau untuk esai, yang baik itu ada 4 soal, yaitu nomor 1, 2, 3, 5. Sedangkan daya beda butir soal yang masuk kategori baik sekali itu terdapat pada nomor 4. Nah, jadi pada tanggal 24 Juni tahun 2021, saya menyimpulkan hasil pengembangan instrumen tes hasil belajar matematika. Yaitu untuk hasil uji validitas, untuk soal objektif itu ada 9 soal yang valid, 11 soal lagi tidak valid. Jadi jika tidak bisa digunakan atau direvisi kembali yang 11 soal itu. Sedangkan soal esainya valid semua, artinya kelima soal esai bisa digunakan. Untuk hasil uji reliabilitas, untuk soal pilihan ganda, 9 soal yang valid sudah terbukti bahwa 9 soal tersebut reliable atau konsisten untuk digunakan dalam tes atau penilaian tengah semester untuk kelas 8 SMP. Untuk soal esai, kelima soalnya reliable atau konsisten dan dapat digunakan dalam penilaian tengah semester genap kelas 8. Lalu hasil uji tingkat kesukaran butir soalnya, hasil yang didapat yaitu dari 20 butir soal pilihan ganda, untuk tingkat kesulitan itu sangat mudah, ada 8 soal. Yaitu di nomor 1, 2, 5, 10, 12, 15, 16, 18. Untuk tingkat kesulitan mudah itu ada 10 soal. Yaitu nomor 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 17. Dan untuk tingkat kesulitan sedang itu ada 2 soal, yaitu nomor 19 dan 20. Nah, untuk butir soal esai, kelima soalnya memiliki tingkat kesulitan sangat mudah. Dan untuk hasil uji daya beda soal, yaitu hasil yang didapat dari 20 soal pilihan ganda, daya beda butir soal yang jelek itu ada 12. Nomor 1, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19. Untuk daya beda butir soal yang baik, itu ada 7 soal, yaitu nomor 2, 7, 9, 12, 15, 18, dan 20. Sedangkan daya butir soal yang cukup hanya satu soal, yaitu di nomor 3, yaitu untuk soal nomor 3. Dan untuk soal esai, daya beda butir soal yang baik itu ada 4, yaitu nomor 1, 2, 3, 5, sedangkan daya beda butir soal yang masuk kategori baik sekali terdapat pada nomor 4. Baiklah, sekian presentasi hasil pengembangan instrumen tes hasil belajar matematika dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.